Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan ambruk sejak 1 bulan lalu. Warga 3 desa di Kabupaten Subang mengeluh karena jembatan tak kunjung diperbaiki. Pengedar ganja ditangkap di kontrakannya di Kota Cimahi. Polisi sita barang bukti 25 kg ganja kering siap edar. Kami juga akan menghadirkan cerita kambing unik dari Kota Bogor dengan jumlah tanduk yang tidak biasa. Seorang office boy sebuah koperasi di Kabupaten Cirebon menyerang secara membabi buta sejumlah karyawan yang sedang rapat dengan senjata tajam. Pelaku diduga telah merencanakan aksinya karena mengunci seluruh ruang rapat. Akibatnya 4 orang dilaporkan menderita luka sabetan di bagian wajah dan tubuh. Pelaku berhasil dibekuk beberapa saat kemudian dan kini polisi masih mendalami motif penyerangan. Penyerangan brutal yang dilakukan office boy mengakibatkan 4 karyawan koperasi menderita luka serius sehingga langsung dievakuasi ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Senin siang. 2 di antara korban mengalami luka parah dengan kondisi jari putus dan lengan nyaris putus. Peristiwa terjadi di kantor koperasi di Desa Kebon Turi di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi menemukan parang yang digunakan pelaku untuk menyerang para karyawan. Diduga kuat pelaku telah merencanakan aksinya karena mengunci ruang rapat dari dalam. Begitu 9 karyawan berada di dalam ruang rapat, pelaku tiba-tiba masuk dan menyerang mereka secara brutal. Sejumlah karyawan berusaha melerai namun malah terluka. Bahkan ada karyawan yang nekat meloncat dari lantai 2. Indikasi terencana, karena pintunya semua terkunci. Semua pintu nggak ada yang tahu, karyawan semua masuk tahu terkunci. Disekap ya berarti. Terkunci dari luar ya Pak? Dari dalam. Pelaku di dalam. Nah, kemudian setelah itu ya terjadilah hal-hal tersebut. Gitu, nanti detailnya kita masih belum ini ya, karena kita tidak boleh mendahului dari pihak kepolisian ataupun. Pak, dikonfirmasi Pak, di dalam berarti ada berapa orang Pak? totalnya? Total karyawan 9, pelaku 1, ya. Yang kena 4 korban. siapa aja Pak, bisa disampaikan? Yang korban itu? Kepala cabang, Yang kedua? staf lapangan 2. Pelaku berinisial RS berusia 23 tahun berhasil diamankan karyawan yang lolos dari maut. Pelaku sehari-hari merupakan office boy sekaligus penjaga malam kantor. Pelaku langsung dibawa ke kantor Polsek Arjawinangun, sementara polisi masih mendalami motif pelaku. Pelaku sudah diamankan, sekarang ada di Polsek Arjawinangun. Kemudian tadi kita lakukan olah TKP di lokasi ruang manajer ya, manajer cabang di lantai 2. Untuk barang bukti? Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, 1 bilah senjata tajam jenis parang sama pakaian pelaku ketika melakukan perbuatan. Itu informasinya si pelaku ini ngunci pintu dari dalam berarti? Lagi kita dalami. Sementara kondisi 2 karyawan yang luka parah masih dirawat di RSUD Arjawinangun, sedangkan 2 karyawan lain sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Maruli Habib melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berunjuk rasa di halaman depan gedung Rektorat Senin sore. Mereka memprotes kebijakan pihak kampus karena menawarkan skema pinjaman online bagi siswa yang menunggak uang kuliah. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berunjuk rasa di depan kantor Rektorat sebagai bentuk solider dengan mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah. Mereka melakukan long march dengan membawa poster berisi kecaman terhadap kebijakan kampus. Para mahasiswa menolak kebijakan kampus terkait uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang tidak mampu. Kebijakan ini menurut mereka membuat mahasiswa jatuh pada pinjaman online yang sudah disiapkan pihak kampus bernama Dana Cita. Saat ini ada 93 mahasiswa yang masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal yang sebagian sudah dibantu oleh alumni. Mahasiswa ITB yang terancam melanjutkan kuliah karena memang memiliki tunggakan, dan Rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu Rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa.
mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Pihak kampus juga dinilai tidak bijak bagi mahasiswa yang kurang mampu karena diberikan pilihan yang tidak menolong. Berapa hari kemudian baru muncul, apabila tidak bisa membayar, disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Dana Cita dicantumkan langsung di SIX, atau disarankan cuti. Gimana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi, saya nggak tahu. Para mahasiswa berharap uang kuliah tunggal dapat skema lain selain melalui pinjaman online. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Menjelang tahun baru Imlek, umat Buddha di Subang membersihkan wihara. Selain itu, umat Buddha juga menghias wihara dengan pernak-pernik berwarna merah khas Imlek. Umat dan pengurus wihara Sila Persada di Pantura Subang mulai membersihkan tempat ibadah mereka menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Area luar wihara menjadi target awal. Mereka menyapu sampah dan kotoran agar wihara terlihat bersih. Bersih-bersih juga dilakukan di bagian dalam wihara. Mereka membersihkan peralatan sembahyang, altar, pelita, hiasan di dalam wihara termasuk rupang dan patung Buddha. Untuk menyambut hari Imlek, kami bersama-sama untuk membersihkan wihara yang ada di sini, membersihkan rupang-rupang, membersihkan tempat ibadah kami semua di sini. Selain membersihkan wihara, para pengurus juga menghias wihara dengan pernak-pernik Imlek. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seekor kambing milik peternak di Kota Bogor memiliki ciri yang tidak lazim alias langka. Kambing memiliki 5 tanduk. Kambing ini menjadi buruan pembeli karena keunikannya. Betul. Kambing milik peternak bernama Iwan di Kampung Cincau, Kelurahan Gudang, Kota Bogor tergolong sangat unik. Jika biasanya kambing normal memiliki 2 tanduk, kambing ini justru memiliki tanduk lebih banyak lagi, yakni 5 buah tanduk. Tanduk-tanduk ini tersusun rapih di bagian kepala. Tidak heran karena milik Iwan selalu ramai didatangi warga, terutama anak-anak yang penasaran dengan kambing unik ini. Menurut Iwan, tanduk-tanduk ini sudah tumbuh sejak lahir. Namun tanduk 5 awalnya diduga hanya benjolan. Kambing bertanduk 5 ini juga sangat agresif. Ya, kalau ini pertama saya lihat dari keunikan ya. Dan kedua keturunan. Ini kalau misalnya kita punya betinanya 4 ya, atau 5, ini buat pejantannya bagus, Pak. Buat bibit nanti ke depan keturunan dia nantinya bagus. Ya gitu. Soalnya ini dari daerah Jawa saya lihat ya itu cuma ada 6 ekor. 6 ekor. Berarti yang di Bogor ini cuma ada 7 berarti, Pak. Itu dari kecil, Pak? Ini dari kecil. Dari kecil. Bapak menyangka gak bakal ada tumbuh bertanduk 5? Pertama saya saksi ini bukan tanduk ya, benjolan ini apaan ya? Oh, nggak tahu aja tanduk, kira nanti penyakit apa bisul gitu, Pak. Kambing hasil persilangan domba Garut ini sudah banyak ditawar untuk dijual. Pemilik membandrol kambing ini dengan harga mahal 15 juta rupiah. Anda berminat membeli? Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, Sevrin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.